volt. Saya lepas akan mati, saya triggerkan lagi, menyala, berarti keluar tegangan. Kabel oranye ini plus 5 volt 4,99 dan minus 5 volt. Lakukan adjustment. Saya akan putar, tegangan naik, saya putar ke kiri. Ya, kita kembali ke teknik siden. Video kali ini kita belajar ya. Jadi kita belajar elektronik praktis episode yang ketiga. Kita akan membicarakan tentang regulator. Apa itu regulator? Bukan hanya pada kompor gas, tapi pada elektronik, rangkaian elektronik itu juga ada regulator tegangan. Tanpa memahami regulator, kita akan kesulitan mengutak-atik elektronik, mulai dari HP, televisi, terus mesin cuci otomatis dan sebagainya, power bank, komputer, semua di dalamnya ada yang namanya regulator tegangan. Makanya kita harus mempelajarinya. Oke, siapkan kopi bila perlu, karena belajar dengan ngopi itu mungkin lebih asik. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam teknik siden, silahkan bergabung untuk kita masuk ke komunitas mengejar pintar. Saksikan dari awal sampai akhir, jangan di skip. Oke, kita akan mulai belajar tentang regulator tegangan. Dari namanya regulator, mungkin dari kata regulasi, mungkin itu berarti aturan. Jadi regulator tegangan kemungkinan artinya adalah tegangan yang teratur, bagian yang mengatur tegangan supaya tegangan itu outputnya menjadi teratur sesuai yang kita inginkan, dan bahkan output itu stabil. Sebagai contohnya ini sebuah mainboard dari monitor LCD. Ini mainboard ini disuplai dengan tegangan 12 volt dari adaptor. Padahal pada mainboard ini di dalamnya terdapat banyak sekali komponen dengan tegangan kecil, 5 volt, 3,3 volt dan sebagainya. Tentunya dari tegangan input dari adaptor itu harus diturunkan menjadi sesuai yang dibutuhkan. Sama juga seperti ini mainboard printer. Ini diberi input 24 volt dari adaptor, padahal di dalamnya ada komponen digital yang membutuhkan tegangan kecil, hanya sekitar 5 volt atau 3,3 volt. Nah, itu pun diperlukan sebuah regulator. Terus komponen-komponen apa yang biasa digunakan untuk rangkaian sebuah regulator? Kita mulai dari yang paling sederhana, itu adalah seperti ini. Dioda Zener. Ini bisa digunakan sebagai regulator tegangan. Kemudian IC seperti ini, atau bisa juga menggunakan seperti ini, dioda Zener. Yang ini kita singkirkan dulu, ini juga kita singkirkan. Dioda Zener bentuknya seperti ini, terlihat seperti kaca dan ada tulisan nilai ukuran pada bodinya. Saya membuat sebuah regulator tegangan sederhana yang bentuknya seperti ini. Dari trafo dan dioda dan kapasitor ini, saya mempunyai tegangan DC output sebesar sekitar 13 volt di sini. Saya buatkan regulator untuk mengeluarkan tegangan 5 volt, 5, di sini saya menggunakan sebuah resistor, dioda Zener, dan di filter dengan sebuah kapasitor elko. Kalau kita gambarkan rangkaiannya, itu
Di sini akan keluar tegangan 5 volt koma. Sementara inputnya adalah 13 volt DC. Kita akan ukur tegangan inputnya, DC input. Jadi ini dengan ini. Oh, 11,6 bukan 13 ya, maaf. Setelah melalui regulator, kita ukur outputnya menjadi 5,58. Ini menggunakan zener 5,6 volt. Namun regulator model seperti ini hanya cocok untuk keperluan tegangan-tegangan dengan arus yang kecil saja, misalnya untuk memprotek sebuah suplai dari satu buah IC saja. Untuk keperluan yang dengan arus yang lebih besar, kita harus menggunakan regulator model lain, seperti misalnya menggunakan IC seperti ini. Dan ini saya sudah buatkan sebuah regulator menggunakan IC 7809 karena saya ingin mendapatkan output 9 volt yang stabil dari input sebesar 12 volt. Ini saya gunakan soket karena saya nanti akan mengganti IC nya. Ini kalau kita gambar skemanya, IC 7809 ini varian dari IC 78XX itu mulai dari 7805 sampai 7824. Ini input 12 volt, saya ukur di sebelah sini. Kemudian karena saya menggunakan IC 7809, saya mendapatkan tegangan output sebesar 9 volt, terukur 8,79. Mungkin faktor dari multitesternya. Ini kalau saya ingin mendapatkan tegangan 5 volt misalnya, saya ganti dengan IC 7805. Oke, saya ganti dengan IC 7805. Dari input saya ukur 12 volt, saya mendapatkan output 4,99 volt. Bagaimana jika kita ingin mendapatkan output sebesar 5,6 volt? Kita bisa menambahkan satu buah dioda pada pin kedua atau pin tengah dari IC ini. Jadi kita tambahkan sebuah dioda seperti ini. Sudah saya tambahkan satu buah dioda seperti pada skema ini. Sekarang kita akan ukur hasilnya. Sekarang saya mendapatkan 5,6 volt. Untuk tegangan regulator dengan arus yang lebih besar, kita bisa membuat rangkaian seperti ini. Jadi ini saya mempunyai sebuah power supply dengan output sekitar 18 volt dengan arus yang cukup besar. Mungkin ini sekitar 2 atau 3 ampere itu. Sementara saya membutuhkan tegangan output 12 volt stabil dengan arus 1,5 ampere atau 2 ampere. Saya membuat rangkaian seperti ini. Jadi saya menggunakan ini IC 7812, kemudian sebuah transistor 3055 yang menurut datasheet kemampuannya sekitar 2,5 ampere. Kalau kita gambarkan skemanya, kalau kita coba ukur, saya ukur pada bagian input ini di sini, ini terukur 18,9 volt.
dan pada output ini saya ukur 11,6 volt ya. Ini output sudah melalui regulator dengan arus yang lebih besar. Apakah bisa dengan menggunakan IC regulator seperti ini kita membuat regulator untuk tegangan simetris? Misalnya kita butuh tegangan plus 5 volt, ground, dan min 5 volt. Itu tentunya bisa kita lakukan seperti ini. Dua buah IC, satu IC meregulasi untuk tegangan plus, dan satu lagi IC meregulasi untuk tegangan minus. Di sini saya menggunakan IC 7805 dan IC 7905. Dari tegangan plus 8 volt, ground, dan minus 8 volt, saya membuat regulator menjadi outputnya plus 5 volt, ground, dan minus 5 volt. Kalau kita gambar skemanya itu seperti ini. Tegangan plus 8 volt, minus 8 volt, IC 7805, IC 7905. Outputnya plus 5 volt dan minus 5 volt. Dari power supply saya memiliki tegangan simetris 8 volt. Kabel warna hijau ini adalah ground. Saya ukur pada sini. Oh, 9, ini bukan 8. 9 volt plus, dan ini 9 volt minus. Setelah melalui regulator IC ini saya mendapatkan kabel oranye ini plus 5 volt 4,99 dan minus 5 volt. Ini regulator untuk tegangan simetris. Yang menarik lagi dari regulator dengan model IC seperti ini, masih ada lagi, ini hampir mirip tapi kakinya 4. Ini juga 4. Tertulis tipenya 78R09 dan ini 78R12, tapi masih ada yang lain. Ini prinsipnya lebih unik lagi karena di sini sudah terdapat switch on off-nya. Ini rangkaian yang saya buat untuk IC regulator yang menggunakan 4 kaki. Ini dengan tipe 78R09. Jadi pada IC ini di dalamnya sudah ada trigger untuk switch on off. Ini rangkaian yang saya buat. Kalau saya gambarkan, pin 1 itu input, pin 2 itu output, pin 3 itu ground, dan pin 4 itu kontrol. Di sini saya memasangkan R2K2 pada pin 4 ke ground, dan pada pin 4 saya beri ini C kontrol. Saya pasangkan ini saja voltmeter merah pada output plus maksud saya, dan hitam pada ground. Ini tegangan sudah masuk. Kita ukur tegangan sudah masuk. Di sini ada tegangan berapa ini? 18 volt. Belum ada output karena pada pin ini, pada pin
C ini belum menerima trigger. Saya akan trigger dengan tegangan dari multitester ini saja. Pada posisi ohm, probe merah saya taruh di ground dan probe hitam saya sentuhkan ke pin 4. Ya, ini menyala 9 volt. Saya lepas akan mati. Saya triggerkan lagi, menyala, berarti keluar tegangan. Saya ganti IC yang ini IC 78R12. Ya, belum menyala. Saya akan trigger. Saya senggolkan pin 4. Ya, ini menyala 13 volt. Oh, 12 volt. Ya, tepat ini. Output sudah keluar. Kalau saya lepas akan mati. Jadi sudah terintegrasi dengan kontrol switch. Jadi tapi rangkaian itu tidak berarti harus seperti ini. Pada penerapannya mungkin ini kontrol akan tersambung ke mikrokontrol atau sebagainya. Ini tadi tentang regulator konvensional yang sudah banyak digunakan dari dulu. Kalau sekarang produsen-produsen sudah banyak menggunakan regulator dengan model DC converter atau biasa disebut juga DC to DC converter atau DC to DC buck converter. Bentuknya seperti apa? Ini saya singkirkan dulu. Teman-teman yang tadi menyiapkan kopi, silahkan kopinya diminum dulu, nanti keburu dingin sayang. Ini kopi saya juga sudah tinggal sedikit. Mantap, belajar sambil ngopi. Kalau yang biasa merokok silahkan sambil merokok, dan kita lanjutkan untuk belajar DC to DC converter. Salah satu contohnya seperti ini atau seperti ini, dan masih banyak lagi modelnya yang lain. Bahkan sekarang DC to DC converter ini sudah diterapkan pada mainboard seperti televisi, sudah lama digunakan pada komputer juga. Prinsipnya ini hampir sama dengan switching, jadi memutus dan menyambung arus, kemudian menginduksikan dan mengeluarkan tegangan output sesuai kebutuhan. Skema dasar dari sebuah DC to DC converter kalau kita gambarkan itu seperti ini. Prinsipnya sangat sederhana seperti ini. MOSFET, dioda, kumparan, dan kapasitor. Jika rangkaian ini disederhanakan lagi, itu akan menjadi seperti ini. MOSFET ini berfungsi sebagai switch yang akan memutus dan menyambung arus. Tapi dalam prakteknya itu tidak sesederhana ini, karena pada rangkaian ini juga membutuhkan sebuah osilator, kemudian detektor tegangan untuk menstabilkan tegangan output, dan kontrol-kontrol yang lain. Seperti ini berupa IC yang di dalamnya ada osilator, ada kontrol tegangan, ada MOSFET terintegrasi menjadi satu. Skema yang lebih kompleks lagi itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah IC yang di dalamnya ada MOSFET, ada osilator, ada kontrol tegangan yang berasal dari umpan balik tegangan output melalui rangkaian masuk ke sistem ini, sehingga dihasilkan
tegangan output yang stabil. Model rangkaiannya pun tidak hanya seperti ini, sebetulnya banyak modelnya. Salah satu contohnya lagi bisa seperti ini. Dengan menggunakan dua buah MOSFET, jadi switchnya itu ada dua, bekerja secara bergantian. Jika ini pada saat on, ini off, saat ini off, ini on, bergantian dengan dikontrol sebuah sistem yang terintegrasi pada sebuah IC. Keuntungan menggunakan regulator model DC converter ini, kita bisa membuat tegangan itu turun atau step down, atau membuat tegangan itu menjadi naik atau step up. Jadi misalnya kita mempunyai sebuah power supply dengan output sekian, kita mau turunkan, kita bisa gunakan regulator DC to DC converter yang step down. Namun jika kita membutuhkan untuk tegangan yang lebih tinggi, misalnya kita punya power supply 12 volt, kita butuh 24 volt, itu bisa kita naikkan dengan model step up. Salah satunya ini adalah step up dan ini adalah step down. Kita akan coba kerja dari regulator DC converter yang ini, step down. Ini kita singkirkan. Saya mempunyai ini sebuah adaptor. Ini kalau nggak salah 12 volt ini. Ya, 12 volt 1,8. Terukur 1,8 akan saya hubungkan ke ini, input dari regulator ini. Saya akan ukur pada bagian outputnya. Pada bagian output terukur 9 volt, dari input 12 volt. Karena ini bersifat universal, maka ini bisa dilakukan adjustment. Saya akan putar, tegangan naik, saya putar ke kiri, tegangan turun, semakin turun. Ya, ini cara kerjanya. Dari speknya, DC converter ini bisa mengeluarkan output sampai dengan 3 ampere. Ini tadi untuk DC converter yang step down. Bagaimana dengan yang step up? Kita coba. Step up yang ini kebetulan ini rusak, jadi ini saya beli, saya coba, memang nggak bisa dipakai. Ya maklum, bisa saja terjadi kerusakan pada barang yang baru dibeli, tapi saya ada gantinya. Saya akan menggunakan ini sama saja. Ini juga DC converter step up. Saya akan coba ini untuk menghidupkan lampu. Ini lampu panjang, tegangan kerjanya 72 volt. Akan saya hidupkan dengan DC converter ini. Dengan menggunakan tegangan 12 volt. Lampunya menyala. Di sini terukur
tegangan input ke DC converter ini 11,5 volt atau 12 volt, outputnya bisa menghidupkan lampu dengan tegangan kerja 72 volt. Kalau kita ukur output dari DC converter ini, terbalik meter saya, 74 volt. Ini kita uji coba kerja dari DC converter untuk yang step up. Terus pengaplikasian dari regulator model DC converter ini pada rangkaian elektronik seperti apa, kita akan tengok pada rangkaian elektronik yang sudah ada. Pengaplikasiannya regulator dengan DC converter, contohnya pada televisi masa kini, televisi LED. Di sini ada ini DC converter, jadi menurunkan tegangan sesuai yang dibutuhkan dengan nilai arus yang cukup tinggi, karena tegangan core untuk IC ini, chipset ini cukup besar, jadi diperlukan arus yang cukup tinggi. Kalau kita coba ukur, tegangan output dari power supply TV ini TV Samsung, tegangan outputnya dari power supply itu adalah 13 volt. Di sini terukur 12,5. Dari tegangan ini diturunkan menjadi tegangan kecil-kecil sesuai yang dibutuhkan. Misalnya pada ini DC converter yang ini ada tegangan 1,2 untuk menyuplai tegangan chipset. Kemudian ada tegangan 5 volt terukur pada melter. Ada DC converter yang ini 5 volt untuk suplai standby. Contoh lainnya ada pada ini mainboard komputer. Dari power supply komputer mendapatkan input tegangan sebesar 12 volt, 5 volt, 3,3, kemudian ada main 5 juga. Tapi yang dibutuhkan pada mainboard ini nanti juga membutuhkan tegangan 1,2 volt dengan arus yang sangat besar. Makanya digunakan DC converter. Ini ada dua, ini di sebelah sini, kemudian ada lagi di sebelah sini. Ini untuk mengeluarkan tegangan 1,8, yang ini untuk mengeluarkan tegangan 1,2, tegangan untuk prosesor. Contoh lainnya ada pada ini T-Con. Pada T-Con umumnya mendapat suplai 12 volt atau 5 volt, tapi di dalam T-Con ini tegangan masih dirubah-rubah lagi sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini ada DC converter, karena di sini nanti ada dibutuhkan tegangan VGH, VGL. Jadi pada T-Con ini ada DC converter yang bersifat step up dan step down. Contoh lagi paling sederhana ada pada power bank. Jadi ini DC converter bersifat step up. Jadi dari tegangan baterai 3,7 volt sampai 4 volt diubah menjadi output USB 5 volt. Seperti ini. Namun meskipun penggunaan DC converter itu sangat efektif, penggunaan IC regulator itu juga tidak ditinggalkan. Seperti ini, menggunakan IC regulator 1117. Ini regulator untuk arus yang kecil dan sifatnya ini bisa adjustment. 1117 pada mainboard sebuah TV LED. Ini ada regulator, tapi mengkombinasi juga dengan DC converter. Seperti ini.
pada Tikon ini juga di samping ada DC converter, ada IC regulator seperti ini juga untuk mengeluarkan tegangan 3,3 yang harusnya tidak terlalu besar. Ya, ini tadi tentang regulator tegangan kita belajar bersama-sama, karena regulator tegangan itu sangat penting untuk kinerja dari sebuah rangkaian elektronik. Tanpa regulator tegangan, kinerja dari sebuah rangkaian elektronik mungkin bisa terganggu akibat tegangan yang tidak stabil. Oke, tetap bersama Teknik Siden. Kita ke episode yang berikutnya nanti. Tunggu saja. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Dan jika teman-teman berkenan, silahkan tekan like, subscribe, dan berikan komen-komennya. Oke.